Sahabat beriman, banyak orang yang menganggap ghibah perkara yang biasa saja. Namun, hal itu tak seperti yang kita kira. Menggibah telah ada sejak dulu. Bahkan, Nabi Isa alaihissalam bertemu iblis dan menanyakan caranya untuk membuat manusia tetap menggibah. Apa yang dilakukan iblis agar manusia senang menggibah? Bagaimana penggibah di zaman Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan istrinya perihal ini? Iblis menggoda manusia untuk menggibah. Salah satu kebiasaan manusia adalah menggunjing orang. Padahal hal ini tidak mendatangkan manfaat, malah yang ada hanyalah kemudaratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hambanya mengenai hal ini. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Para ulama berpendapat bahwa kategori dosa besar atau kecil bergantung pada disebutkan larangan dan ancamannya dalam Al-Quran. Untuk menggunjing telah disebutkan larangannya, sehingga kita tak boleh menyepelekan hal ini. Andil iblis dalam membuat manusia terus menggibah dijelaskan saat pertemuannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam Mukasyyafatul Qulub, Imam Ghazali mengisahkan pertemuan Nabi Isa alaihissalam dan iblis. Dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam melihat iblis membawa madu di tangan kanannya. Tangan kiri iblis memegang abu. Beliau pun bertanya kepada iblis, untuk apa kedua benda itu? Iblis pun menjawab, madu ini akan kuoleskan pada bibir para ahli gibah, agar mereka merasa manis dan semakin giat melakukan gibahnya. Sementara abu ini kubalurkan pada wajah anak-anak yatim, sehingga orang-orang merasa benci kepada mereka. Seperti apa perguncingan di masa Nabi SAW? Pada zaman Rasulullah SAW, ada dua orang perempuan yang sedang berpuasa. Keduanya ini diceritakan seseorang kepada Nabi SAW. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, di sini ada dua orang wanita yang berpuasa. Keduanya hampir mati karena kehausan." Namun Rasulullah SAW tak memberikan respon. Orang itu kembali datang dan mengadu bahwa kedua perempuan itu hampir meninggal karena kehausan. Rasulullah SAW pun akhirnya menyuruh orang itu membawa keduanya. Keduanya pun datang. Rasulullah SAW pun meminta diambilkan ember. Kemudian bersabda kepada keduanya, "Muntahlah." Salah satunya muntah dan mengeluarkan nanah yang hampir memenuhi setengah ember. Kemudian yang satunya memuntahkan nanah bercampur darah. Ember itu pun penuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, namun malah berbuka dengan yang diharamkan olehnya. Keduanya duduk-duduk untuk makan daging manusia. Hadis riwayat Ahmad. Pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi perguncingan lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami pernah berada di sisi Nabi SAW. Kemudian ada laki-laki yang berdiri meninggalkan majelis. Lalu ada laki-laki lain yang mengumpatnya setelah ia tak ada. Maka Nabi SAW bersabda, "Berselilitlah kamu." Orang tersebut mengatakan, "Mengapa saya harus berselilit, sedang saya tidak makan daging?" Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu." Hadis riwayat Tabrani. Selilit adalah sisa makanan seperti daging yang menyelip di sela-sela gigi. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan soal ghibah? Dalam kitab Tanbihul Ghafili, Abu Laits menjelaskan bahaya ghibah atau menggunjing. Suatu kali para sahabat dan Rasulullah SAW membahas perihal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu apakah ghibah?" Lalu sahabat menjawab, "Allah Ta'ala dan Rasulullah yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ghibah itu jika kau menyebut atau membicarakan hal keadaan saudaramu yang ia tidak suka hal itu disebut atau dibicarakan kepada orang lain, maka itu berarti ghibah padanya." Dalam kitab tersebut, Abu Laits juga mengisahkan bahwa
Suatu kali ada seseorang yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, alangkah pendeknya orang itu. Nabi pun menegur istrinya tersebut dan bersabda, engkau gibah. Sayyidah Aisyah berkata, saya tidak menyebut kecuali sebenarnya ada padanya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, engkau telah menyebut yang paling jelek padanya. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai gibah atau perguncingan. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Dua wanita yang membuktikan langsung bahwa mereka memakan daging saudaranya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW menegur istrinya karena telah menggibah. Kengerian bagi seorang penggibah telah disaksikan oleh Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tak kala aku di Mi'raj, aku berpapasan dengan kaum yang kukunya dari tembaga. Lalu mereka mencakar wajah mereka dan dada mereka. Maka aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang yang memakan daging manusia karena mereka menjatuhkan harga diri manusia. Sahih Muslim.